Selamat sore Bapak Ibu sekalian, fasilitator, pengajar, penguji dari Lembaga Administrasi Negara. Saya Jenny Hafifutauru, Widesuara Ahli Utama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan presentasi menjelaskan bagaimana kami mengajar peserta diklat di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kami mengambil satu materi, yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja. Sebelum kami mengajar, biasanya kami akan menginformasikan kepada para peserta diklat bahwa akuntabilitas ini memakai alokasi waktu 9 jam pembelajaran dikali 45 menit, dan deskripsi singkat adalah bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Peserta diklat adalah kepemimpinan administrator pada waktu sebelumnya eselon 3. Bapak Ibu sekalian, kami akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Seperti kami katakan tadi, deskripsi singkat bahwa peserta harus mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi masing-masing. Dan indikatornya, selain mampu, mereka sanggup bercerita kembali, sanggup menjelaskan apa yang saya sudah jelaskan. Dan aktivitas kegiatan. Sebelumnya kami akan melakukan pretest akuntabilitas kinerja. Minimal ada 2 pertanyaan yang akan kami buatkan, sudah kami ketik, sudah saya ketik di sepotong kertas kecil. Mereka tinggal menjawab apakah yang mereka ketahui pemimpin administrator tentang akuntabilitas, tentang kinerja. 2 hal itu saja. Dan akuntabilitas kinerja apa saja yang mereka kerjakan di kantor mereka masing-masing. Itu sebelum memasuki pelajaran. Dan di dalam pelajaran kami ceramah, kemudian tanya jawab, ada interaksi antara pengajar dengan peserta diklat. Ada tanya jawab. Setelah saya menjelaskan masing-masing materi dan submateri, mereka boleh bertanya. Dan pada akhirnya pun mereka boleh bertanya. Dan selingannya tentunya terlebih kalau jam rawan belajar, ada video, ada ice breaking, kemudian ada game. Kadang-kadang saya mengajak peserta diklat untuk berdiri dan menyanyikan lagu untuk menambah semangat mereka. Karena rata-rata peserta diklat untuk eselon 3 ya udah pasti di atas 45, di atas 40 tahun. Jadi tidak terlalu muda lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian, metode pembelajaran yang kami pakai, seperti saya katakan tadi, aktivitas kegiatan itu adalah bagian dari metode pembelajaran. Jadi ada 2 sisi, jadi bukan hanya dari saya sendiri. Dan saya setelah pretest akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Banyak peserta diklat sering rancu antara akuntabilitas dengan pertanggungjawaban. Mereka mengatakan akuntabilitas itu ya pertanggungjawaban, responsibilitas, padahal beda. Akuntabilitas yaitu sesuatu yang harus, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan terukur. Nah, ini susah menjelaskan. Ketika saya mengajar hakim tentang akuntabilitas, kadang ada mereka peserta
yang mengatakan apakah kami hakim mempunyai akuntabilitas. Apakah itu bukan hanya keuangan punya saja? Jadi ketika saya menjelaskan bahwa misalnya prinsip hakim atau tusinya adalah memutus dengan cepat, sederhana, biaya ringan. Nah, cepat itu dapat diukur. Kan tadi akuntabilitas harus terukur. Diukur maksimum 3 bulan untuk di tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding 5 bulan. Kemudian kasasi di Mahkamah Agung 8 bulan. Nah, ini dapat terukur. Cepat, sederhana, dapat diukur. Dia prosesnya kemana aja, berapa pintu. Sekarang ada PTSP. Jadi, 1 pintu. Kemudian, biaya ringan dapat diukur. Ya, tentunya enggak biaya ringan untuk ngurus perkara, bayarnya cuma 10.000. Tentu itu unlogik. Nah, itu akan kami jelaskan di awal, basicnya. Kemudian kinerja. Kinerja itu, orang mengatakan kita kerja itu kinerja. Tidak. Kalau kita kerja tidak punya output dan outcome, itu bukan kinerja namanya. Makanya anggaran berbasis kinerja, pemerintahan kita juga sekarang berbasis kinerja. Ada output, misalnya saya menulis, ada outputnya buku. Tapi kalau buku ini tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi orang, tidak ada outcome-nya. Sama seperti jembatan. Orang membangun jembatan, kalau nggak ada yang lewat, tidak dimanfaatkan, ya percuma, tidak ada outcome-nya. Jadi kinerja bukan hanya output, tetapi juga ada outcome-nya. Kemudian saya juga menjelaskan tahap demi tahap yang ada pada bahan yang diberikan oleh LAN. Semua harus selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan setelah 3/4 atau melewati, udah selesai semua bahan, kami akan membagi per kelompok. Mereka membuat diskusi satu masalah yang ada. Dan mereka harus membahas tentang submateri, yaitu akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator di kantor mereka, apa saja bentuknya. Kemudian mereka akan bercerita tentang di dalam grup itu risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Kemudian bagaimana caranya pemimpin administrator membangun budaya akuntabilitas. Dan K2, saya sering mengatakan K2, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Ini yang perlu. Dan itu akan dibahas di dalam kelompok setelah saya menjelaskan teorinya. Dan terakhir, setelah selesai kita akan memberikan limit waktu. Mereka akan presentasikan masing-masing kelompok hasil kerja mereka. Minimal 3 orang yang ke depan, 1 ketua kelompoknya yang akan memperkenalkan, menjelaskan secara singkat. Kemudian akan dijelaskan oleh presenter tim apa yang mereka bahas, apa yang terjadi, apa implementasi akuntabilitas kinerja di kantor mereka, dan apa mayoritas kejadian apa yang terjadi. Dan 1 orang yang menjadi asrop atau asisten sorot yang memegang laptop. Nah, kalau semua kelompok bisa menjelaskan dengan baik, paham, bisa bercerita, bisa apa yang saya sampaikan terserap, dijelaskan kembali. Nah, saya anggap semua mereka paham dan pasti akan dapat mengimplementasikannya. Nah, itulah post-test yang saya lakukan untuk mereka. Pre-test tertulis, post-test mereka membuat satu resume dan dipresentasikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar yang kami hormati. Semoga berkenan presentasi saya ini dan kami menerima kritik dan saran. Terima kasih.